Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Rehalat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul Pengelolaan Lingkungan Budidaya Perikanan Klaster Air Payau atau Air Laut. Potensi perikanan air laut di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 70% lautan dan 30% daratan, Indonesia mempunyai potensi kelautan dan kemaritiman yang sangat besar, serta sumber daya hayati kelautan Indonesia begitu beraneka ragam. Jenis yang dikultivasi di sini termasuk ikan, udang, serta rumput laut. Kultivasi ikan yaitu di sini ada dua jenis ikan, yakni ikan air payau dan air laut. Ikan air payau sendiri ikan bandeng, dan ikan air laut yaitu ikan kerapu. Itu kultivasi udang. Di sini juga ada dua jenis udang, yakni udang air payau dan air laut. Udang air payau sendiri yaitu udang faname, dan udang air laut yaitu udang windu. Itu kultivasi udang. Di sini juga ada dua jenis udang, yakni udang air payau dan air laut. Udang air payau sendiri yaitu udang faname, dan udang air laut yaitu udang windu. Metode budidaya air tawar tradisional, semi intensif, intensif, dan super intensif. Metode tradisional yaitu jenis tambak yang banyak digunakan oleh para pembudidaya. Yang berikut yaitu semi intensif. Tambak ini dianggap cocok digunakan karena selain hasil panen yang melimpah, dampaknya terhadap lingkungan juga relatif kecil. Selanjutnya yaitu intensif tambak. Tambak ini biasanya menggunakan kolam tanah langsung, namun dapat menggunakan lapisan seperti geomembran untuk mengurangi tingkat erosi tanah. Yang berikut yaitu super intensif. Pada tebar tambak super intensif lebih tinggi sehingga lebih besar bila dibandingkan dengan tambak intensif. Dan kekurangan budidaya sistem super intensif. Kelebihannya yaitu pada tebar tinggi, mudah dikontrol pengolahan limbah. Serta kekurangannya yaitu biaya tinggi serta bergantung pada listrik. Metode budidaya air tawar tradisional, semi intensif, intensif, dan super intensif. Metode tradisional yaitu jenis tambak yang banyak digunakan oleh para pembudidaya. Yang berikut yaitu semi intensif. Tambak ini dianggap cocok digunakan karena selain hasil panen yang melimpah, dampaknya terhadap lingkungan juga relatif kecil. Selanjutnya yaitu intensif tambak. Tambak ini biasanya menggunakan kolam tanah langsung, namun dapat menggunakan lapisan seperti geomembran untuk mengurangi tingkat erosi tanah. Yang berikut yaitu super intensif. Pada tebar tambak super intensif lebih tinggi sehingga lebih besar bila dibandingkan dengan tambak intensif. Budidaya ikan yang baik, segi lingkungan atau lahan perairan laut. Kegiatan budidaya air laut dapat dilakukan di daerah pesisir pantai hingga perairan laut terbuka yang berhadapan dengan perairan samudra. Namun, keadaan alamiah lingkungan laut dapat menjadi pembatas seperti arus, angin, gelombang, dan pasang surut. Pembukaan lahan untuk budidaya air tawar atau empang. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berbudidaya yaitu persiapan media yang berupa kolam sebagai tempat budidaya. Kolam yang digunakan harus sesuai dan layak untuk tempat budidaya. Itu topografi lahan yang sesuai untuk budidaya air laut. Yang pertama yaitu dekat dengan sumber mata air, kemudian tidak tercemar, tanah yang berporus, serta di sekitar terdapat biofilter. Tekstur tanah dalam mendukung keberhasilan budidaya air laut, yaitu contohnya kandungan pasar, kemudian mineral dan bahan organik, lemak yang mengandung 20% pasir, debit air, dan kontinuitas. Sumber air merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyediaan air bersih. Debit air merupakan banyaknya volume air yang mengalir setiap waktu. Kontinuitas yaitu pada saat keran air mengalir dari pipa yang lebih besar menuju mulut keran yang lebih kecil. Ini yaitu iklim. Iklim merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap budidaya di tambak.
pemukiman. Industri di darat dan di pantai telah menghasilkan limbah yang tidak terkendali sehingga menimbulkan tercemarnya air hingga ikut terbawa ke laut. Industri juga dikenal sebagai kawasan perdagangan. Kawasan industri merupakan area yang dikhususkan untuk tempat perdagangan. Baik, yaitu tahan terhadap ombak besar, angin kencang, dan banjir. Serta jarak minimum pertambakan dari pantai adalah 50 meter atau minimum 50 meter dari bantara sungai. Kemudian lingkungan tambak dan airnya harus cukup baik untuk kelangsungan hidup udang hingga udang dapat tumbuh normal sejak ditempar hingga panen. Yaitu kemudian tanggul harus kuat, tidak bocor dan merembes serta tahan terhadap erosi air. Desain tambak harus mudah untuk operasi sehari-hari agar menghemat tenaga. Kemudian sesuai dengan daya dukung lahan yang tersedia, menjaga kebersihan dan kesehatan hasil produksinya, serta saluran pemasukan air terpisah dengan saluran pembuangan air. Sistem pengolahan limbah sebelum dibuang ke laut. Di sini pengolahannya melalui 3 proses, yakni proses mekanis, kimiawi, dan biologis. Proses mekanis yaitu air limbah disaring dan dipisahkan dari berbagai jenis sampah yang mengalir di dalam saluran air tambak. Kemudian proses kimiawi yaitu pakan menyisakan lumpur melagian yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghasilkan minyak. Kemudian proses biologi yaitu menggunakan biota hidup atau zat-zat pencemar di dalam limbah. Laut dengan pendekatan lingkungan atau konteks mangrove. Di sini contohnya yaitu budidaya udang dan ikan bandeng yang dilakukan pada hutan mangrove serta memelihara agar tidak terjadi penebangan liar. Ini yaitu budidaya laut sistem keramba jaring apung. Di sini dapat kita lihat beberapa contoh keramba jaring apung. Dan tantangan keramba jaring apung laut, potensinya yaitu pada tebar tinggi, hemat biaya, serta ramah lingkungan. Tantangannya yaitu keramba jaring apung harus sesuai dengan kondisi perairan, kemudian perbaikan yang memakan waktu lama, serta dapat merusak ekosistem. Polikultur ikan dan udang, di mana dua biota dibudidayakan dalam satu wadah sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Masa depan budaya air laut di Indonesia konteks lingkungan. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia serta memiliki begitu banyak potensi yang kita harus miliki sehingga kita harus sama-sama menjaganya, terutama apabila ada kapal asing yang masuk sehingga merusak ekosistem terumbu karang. Video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.